dan simak baik-baik penjelasan dari saya. Oke, kita mulai. Ya, silakan baca satu orang. Yuk, baca satu orang. Yuk, baca satu orang. Halo, baca. Dalam teks iklan, slogan atau poster tentu memiliki pola pengembangan dan ciri kebahasaan yang ada di dalamnya. Iya, dalam teks iklan, slogan atau poster memiliki pola. Pola ini berarti bentuk. Ya, pola berarti bentuk. Bentuk tentang apa? Bentuk pengembangan. Pengembangan dalam apa? Dalam kebahasaan. Nah, ini yang akan kita bahas. Kebahasaan yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster. Oke, ini yang akan kita bahas. Jadi setiap iklan, slogan, dan poster ya memiliki masing-masing ciri dan pola pengembangan kebahasaan tertentu. Gak datang, woi. Ya. Oke. Lanjut. Baca. Lain orang. Jangan itu aja. Kalau itu aja berarti itu aja nanti ikut taruh di Zoom ini. Ya, keluarkan nanti semua. Yuk, lanjut. Baca. Media yang digunakan dalam menampilkan iklan, slogan, atau poster berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu menarik perhatian seseorang. Oke. Media sama dengan alat. Ya, media sama dengan alat. Berarti alat yang digunakan dalam menampilkan iklan, slogan, dan poster berbeda-beda. Ya, berarti tidak sama dia. Walaupun iklan, slogan, dan poster disatukan dalam pembahasan kita pada hari ini. Ya, dan memiliki satu tujuan. Satu tujuannya adalah, nah ini kesamaannya. Tujuan adalah mencari atau menarik perhatian siapa? Menarik perhatian seseorang. Seseorang itu siapa? Kita. Ya, audiens atau konsumen. Ya, kenapa saya katakan konsumen? Karena slogan dan poster menampilkan atau iklan menampilkan atau mempertunjukkan yang namanya produk atau jasa. Ya, ada produk atau jasa yang akan ditampilkan atau ditawarkan kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada audiens, kepada si pendengar, kepada si pembaca, penikmat. Ya, hal-hal yang menarik. Ya, menarik perhatian dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat. Kalimat yang seperti apa? Kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif berupa ajakan, bujukan. Oke, berupa ajakan dan bujukan. Oke, kita baca selanjutnya. Nah, silakan. Satu orang. Lain orang yang baca. Ayo. Yuk, baca. Silakan. Pola-pola penyajian iklan. 1. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat disimak melalui radio, televisi, atau internet. Oke. Pola-pola. Ya, pola-pola atau bentuk-bentuk penyajian iklan berarti disajikan. Oke? Ya, bentuk-bentuk penyajian iklan. Ya. Kalau misalnya, nah saya mau tanya, radio televisi merupakan media apa ini? Kan ada dua.
Ya, media massa. Media massa dibagi atas dua. Yang pertama, ini media apa? Radio, televisi, internet merupakan media apa? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, media massa dibagi atas dua. Ya, satu media apa? Halo, saudara-saudari. Ayo. Media massa dibagi atas dua. Satu. Nah, radio, televisi, dan internet termasuk media apa? Ya, garuk-garuklah kepala kalian situ ya, satu-satu. Ya, media apa? Desaka. Zia, media apa Zia? Zia? Radio, televisi, internet merupakan media apa? Siapa yang tahu? Silakan. Sydney, Nicholas. Komunikasi, Bu. Apa? Komunikasi dan informasi, Bu. Itulah kan, inilah yang membuat saya berbaik hati kepada kalian, ya kan? Sabar kali aku memang betul. Kemarin sudah saya jelaskan, media itu ada dua. Yang pertama adalah media apa? Media cetak. Yang kedua adalah media elektronik. Jadi media radio, televisi, dan internet termasuk apa? Media elektronik. Yang media cetak apa-apa saja, Bu? Koran atau surat kabar, majalah. Dah, itu dia. Jadi ada dua yang disajikan dalam bentuk media elektronik dan media cetak. Saya ulangi, media cetak diantaranya surat kabar, majalah. Media elektronik diantaranya radio, televisi, internet. Oke, paham sampai di situ? Dijawab loh, jangan tidak dijawab, jangan diam saja. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Kalian kira saya radio rusak apa? Oke, lanjutkan. Baca. Baca satu orang. Baca satu orang. Tulisan gerak. Baca satu orang. Hei, baca. Atau kita sudahi aja lah pertemuan ini ya, karena nggak ada yang mau baca. Baca satu orang. Yuk, baca satu orang. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Baca sekali lagi. Baca lagi, sekali lagi. Baca sekali lagi. Dengar suara saya. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Iya, iklan merupakan gabungan teks lisan. Ya, kenapa dikatakan teks lisan? Karena dia menggunakan, ya bisa juga kalau misalnya teks lisan dan gerak berarti menggunakan yang namanya radio, televisi, dan internet. Kalau misalnya tertulis berarti dia menggunakan media surat kabar dan majalah, yaitu media apa dia? Media cetak. Oke, kalau misalnya dia tergabung ke dalam teks lisan, kemudian gerak,
ya itu termasuk yang namanya. Kemudian ada suara juga, yaitu dia televisi dan internet, termasuk kemana dia? Ke audio visual. Ada yang dilihat, ya, ada suara, ada gambar, kemudian ada gerak, ada teks lisan juga. Itu audio visual. Sementara kalau misalnya radio, termasuk ke audio, hanya berbentuk suara saja, berarti didengarkan saja. Oke, kalau dia tertulis, berarti termasuk ke dalam media cetak. Ya, itulah tadi koran dan majalah tadi. Oke. Lanjut. Silakan dibaca. Lain orang, jangan itu aja. Silakan. Silakan. 3. Bentuk-bentuk iklan memiliki karakteristik dalam pola penyajiannya. Oke. Ya. Bentuk-bentuk iklan yang memiliki karakteristik. Ya, karakter. Perhatikan. Ya. Disimak baik-baik ya. Karakteristik berarti ciri-ciri. Berarti masing-masing iklan, masing-masing poster, dan masing-masing slogan memiliki ciri-ciri atau karakternya masing-masing. Kalau misalnya dalam sebuah cerita, karakter itu adalah sifat atau tingkah laku. Ya, sifat atau tingkah laku. Sementara kalau misalnya mengenai karakteristik di sini adalah ciri-ciri iklan, poster, dan slogan. Ya, dalam apa? Pola penyajian atau bentuk-bentuk penyajiannya. Bagaimana cara disajikannya? Iklan. Bagaimana cara disajikannya poster? Bagaimana cara disajikannya slogan? Kita akan lihat perlahan-lahan. Jadi simak dan dengarkan baik-baik. Oke? Lanjut. Silakan, lain orang, silakan dibaca. Oke, sebentar dulu. Saya stop dulu. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau kalau saya katakan dibaca, hanya baca doang nggak bisa. Sudah kelas 8 nggak bisa baca. Biar saya ajari ulang. Bisa? Bisa baca? Bisa baca? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Suara saya jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas kan? Ya udah, dijawab loh. Coba seandainya kalian begitu. Kalian berbicara, tidak ada yang nanggapin. Atau diam saja kalian, padahal ada orang di samping kalian atau di depan kalian ada orang. Terus kalian tidak tanggapin. Bagaimana perasaan kalian? Gurumu itu manusia juga loh, bukan malaikat. Oke? Paham ya? Kan nggak dijawab. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Bisa kita mulai lagi? Bisa, Bu. Bisa kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan. Lain orang lagi yang membaca. Jangan itu saja. Ya, silakan. Silakan. Karakter utama iklan tersebut adalah penggunaan bahasa tertulis mengutamakan kejelasan kata-katanya. Iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Iya. Ya, kita tadi sudah berbicara mengenai media elektronik. Sekarang kita membahas mengenai media cetak. Ya, media cetak. Tadi apa-apa saja? Koran dan majalah. Ya, bagaimana ya koran dan majalah ini bisa menampilkan iklan yang menarik? Ya, dengan menggunakan kejelasan kata-katanya yang pertama. Kejelasan kata-kata maksudnya apa? Penggunaan bahasanya harus jelas. Kira-kira tujuan dari
dari penyampaian atau mengiklankan sesuatu ini apa? Apakah yang diiklankan itu produk atau jasa? Jadi dia harus jelas dulu. Ya, yang pertama sekali kita harus jelas dulu apa yang mau diiklankan, produk atau jasa. Kemudian produk seperti apa yang mau diiklankan atau jasa seperti apa yang mau diiklankan. Ya, setelah tahu produk atau jasa yang mau diiklankan itu seperti apa, barulah dibuat kejelasan kata-katanya. Ya, tentu saja contoh kita ambil produk yang mau dipasarkan atau yang mau diiklankan itu adalah produk susu. Ya. Nah, kalau susu ini bukan berarti minuman yang ya mengandung vitamin, yang mengandung zat yang bisa membuat kita sehat. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan apa? Kalau misalnya di sini dikatakan dengan menggunakan media cetak, selain mengandalkan kejelasan kata, desain grafis. Desain grafis maksudnya gambar yang disediakan itu seperti apa. Ya, berarti harus semenarik mungkin supaya apa? Supaya si konsumen atau si penikmat iklan bisa tertarik dengan produk susu tersebut. Ya, kemudian permainan warna. Ya, contoh begini. Saya ada 2 jenis orang kalau misalnya dalam menggambarlah saya katakan, ya. Saya tidak begitu bisa menggambar. Sehingga saya menggunakan warna-warna yang menurut saya ya cukup satu-satu saja. Contoh warna merah, ya, yang menarik, yang cetar membahana. Ya, kalau si Aldo pintar menggambar, ya, jadi menggunakan gradasi warna. Gradasi warna itu adalah permainan warna atau penyatu paduan antara warna. Satu warna dengan warna yang lain. Jadi satukah? Jadi ada gradasi warnanya. Oke, kalau saya ya udah ya merah-merah, kuning-kuning, begitu. Ya, itu maksudnya desain grafis. Jadi desain grafis tidak hanya gambar, tetapi penulisan kata-katanya, bentuk kata-katanya. Kalau kalian pernah mengetik di internet atau misalnya pernah memakai komputer atau bahkan di handphone kalian, pasti kan ada jenis-jenis huruf. Ada kan? Ada yang bengkok sana, ada yang bengkok sini, ya ada belok sana, belok sini. Nah, itu maksudnya desain grafis. Ya tidak hanya gambar, tetapi penulisan kata-katanya juga harus jelas dan warnanya harus menarik. Kemudian di sini juga berhubungan mengenai bentuk huruf yang kalian gunakan. Ya, bentuk huruf yang kalian gunakan. Ya, setelah itu tata letak. Tata letak maksudnya peletakan dalam ya penyampaian atau pemberian informasi melalui produk atau jasa, melalui iklan, ya iklan, slogan, dan poster, ya harus jelas, ya susunan kata-katanya harus jelas. Kemudian gambarnya harus menarik. Menarik siapa? Supaya bisa menarik si konsumen. Supaya produk atau jasa yang kita tawarkan itu bisa laris manis. Ya, itu dalam media cetak. Oke, nah kita lanjut. Silakan. Silakan. Media cetak dapat disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Iya, media cetak dapat disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Sudah pernah belajar mengenai iklan baris dan iklan kolom? Sudah? Sudah? Nggak ada suara. Sepertinya saya sedang berhadapan dengan orang bisu. Sudah pernah belajar mengenai iklan baris dan iklan kolom? Belum, Bu. Belum. Yakin? Ya? Belum pernah dapat latihan mengenai penentuan iklan baris dan iklan kolom? Belum. Belum? Belum, Bu. Oke, belum. Iya. Ya, iklan baris dan iklan kolom biasanya terdapat di surat kabar. Ya, surat kabar. Nah, iklan baris dan iklan kolom biasanya berada paling belakang halaman
surat kabar. Ya, paling belakang halaman paling belakang dia, halaman paling belakang dalam surat kabar. Ya, coba nanti setelah ini kamu cek. Gak usah kamu beli surat kabarnya. Kamu cek aja di internet surat kabar paling belakang itu biasa tersedia apa? Iklan baris dan iklan kolom. Ya, oke. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, silakan. Baca. Iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. Iklan radio mengandalkan efek suara berupa tuturan musik maupun bunyi-bunyi. Oke, iklan radio. Ya, iklan radio berarti adalah audio, hanya dapat didengar saja, yang mengandalkan efek suara, kemudian tuturan, bukan tuturan Liana Sinaga ya, bukan saya maksudnya di sini. Yang maksudnya di sini adalah penggunaan bahasa yang disampaikan dalam iklan tersebut. Kemudian musik. Musik dengan bunyi-bunyi beda ya. Contoh, tadi kita yang mau kita pasarkan adalah iklan susu dalam bentuk susu kaleng. Nah, bunyi-bunyi maksudnya ketika dia membuka kaleng susu itu ada bunyinya. Tetapi kalau musik dari awal sampai akhir diiringi dengan musik. Jadi beda. Yang musik dengan bunyi-bunyian beda. Ya, kemudian waktu pas dia menyendokkan susunya ke gelas ada ting ting, itu maksudnya bunyi-bunyi. Oke? Lanjut, silakan dibaca. Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iya, iklan televisi. Ya, iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Ya, berarti satu lagi. Siapa yang diperlukan? Artisnya dong. Supaya apa? Supaya mempromosikan apanya? Produk dan jasa. Ya, jadi tambah lagi dia. Ini dia. Ya. Karena dari televisi selain produk atau jasanya yang disampaikan atau unsur suara, gambar dan gerak, harus ini yang melengkapi artisnya. Oke? Lanjut. Silakan. Lain orang yang baca, jangan itu saja. Ya. Iklan film muncul sebelum film diputar. Buat suaramu, Wilbert. Iklan film muncul sebelum film diputar. Oke. Iklan film biasanya muncul sebelum diputar film. Nah, pernah nonton di bioskop nggak? Halo? Pernah nonton di bioskop nggak? Pernah. Nah, sebelum munculnya atau sebelum ditampilkannya film yang kalian tonton, biasanya ada muncul iklan nggak? Biasanya ada muncul iklan nggak? Nggak ada suara. Biasanya ada muncul iklan nggak? Nggak ada suara. Biasanya ada muncul iklan nggak? Halo? Ada. Ada, Yang Bu. maksud iklan di sini adalah promosi, ya, atau penawaran produk. Produk itu tidak hanya makanan, minuman, tetapi bisa saja dalam bentuk film, ya, film yang akan ditayangkan untuk hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Jadi ketika si penonton ya menonton film ya di sebuah bioskop, biasanya ditawarkan apa? Film yang lain. Kan ada coming soon atau segera. Atau mereka menayangkan atau menampilkan trailernya dulu. Trailer apanya? Filmnya. Supaya oh ini seru, berarti besok kita akan nonton lagi. Nah, itu maksudnya iklan.
Ya, iklan sebelum film diputar. Jadi tidak hanya melulu mengenai barang dan jasa, tetapi buka kameranya, ya habis waktuku untuk bilang buka kameranya, ya silakan buka kameranya, silakan buka kameranya, buka kameranya, ya kan habis waktunya. Ya, ngapain ditutup kameranya? Ngapain coba? Bolehlah sekali-sekali ditutup, bolehlah sekali-sekali dibuka, dan keterusan tidak dibuka. Nggak nampak nanti batang hidungnya. Gak usah wajah kalian yang nampak, batang hidung kalian aja pun. Udah puji Tuhan bagi saya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Oke, tadi sampai ke promosi mengenai film. Ya, mengenai film. Ya. Ya, saya ulangi kembali. Ya, jadi kalau misalnya sebelum diputar filmnya, biasanya ada promosi. Jadi tidak hanya promosi produknya saja. Tidak hanya promosi produk atau jasa, tetapi bisa saja film. Makanya ada ketika kita sebelum muncul atau sebelum dimulai film yang kita tonton, biasanya kan ada trailernya. Atau oke, coming soon. Ya, coming soon. Film yang selanjutnya, segera. Berarti si penonton atau si penikmat film bioskop biasa, berarti nanti setelah ini aku mau nonton ini. Ya, minggu depan. Yuk kita nonton. Nah, itu maksudnya. Jadi iklan ini tidak melulu mengenai produknya. Ya, produk atau jasa. Ya, film juga termasuk produk kok. Ya, itu dia. Oke, lanjut. Struktur teks iklan. Kita masuk ke dalam struktur teks iklannya. Silakan dibaca. Judul. Bagian ini umumnya diletakkan pada bagian atas dan dilihat pertama kali oleh. Oke. Judul. Judul itu kepala karangan. Berarti paling atas, terletak paling atas. Kemudian dia paling utama. Ya. Jadi istilahnya kalau misalnya dia sudah ada di kita baca judul, paling tidak kita sedikit banyaknya secara garis besar, ya, secara garis besar kita sudah mengetahui isi dari ya apa yang akan disampaikan. Jadi biasa orang pertama sekali melihat apanya, judulnya dulu. Ya, makanya dikatakan judul diletakkan pada bagian atas, kemudian pertama sekali dilihat orang. Oke, lanjut. Lanjut. Nama produk atau jasa. Bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Iya. Kita sebagai konsumen harus jeli. Harus jeli maksudnya kita harus tahu dulu yang mau kita beli produk seperti apa dan jasa seperti apa. Ya. Jadi istilahnya kita harus tahu. Jangan pula ketika kita contoh nih, kita makan kue dan kita tidak mengetahui dulu atau kita tidak cari tahu dulu kue ini isinya apa sih? Apakah racun? Apakah bisa dimakan atau bagaimana? Atau kan biasa ada orang yang alergi dengan ada suatu makanan. Jadi kita harus tahu dulu isinya itu terdiri dari apa. Kalau misalnya dia produk berarti contohnya tadi kue tadi, ya apa isi kue tersebut? Apakah bisa kamu makan atau tidak? Nah, jasanya apakah kamu perlukan jasa tersebut? Jadi kalian harus bisa mengetahui terlebih dahulu. Ya. Produk apa yang akan ditawarkan dan jasa apa yang akan ditawarkan. Ya. Jadi jangan asal-asalan kalau misalnya ditawarkan ini bagus, Bu. Jadi kita harus cari tahu dulu seluk-beluknya produk itu seperti apa. Oke, lanjut. Lanjut. Deskripsi, bagian yang berisi penjelasan tentang produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada khalayak. Iya, deskripsi ini, oke, ya.
Deskripsi ini fungsinya adalah memberikan gambaran. Melalui apa? Ya, memberikan gambaran tentang apa? Produk dan jasa. Melalui apa? Kejelasan kata-kata. Kejelasan isi produknya apa? Kejelasan fungsi produknya apa? Ya, kejelasan manfaatnya apa? Manfaat apanya? Manfaat produk atau manfaat jasanya ini. Untuk siapa? Untuk khalayak ramai atau masyarakat. Jadi dia harus jelas. Jadi deskripsi fungsinya adalah menjelaskan atau menggambarkan produk atau jasa yang seperti apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Oke, lanjut. Nanti di sini ada sisi tanya jawab. Kalian nggak ada bertanya, aku yang bertanya nanti. Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks iklan. Berikut ciri-ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Kita perhatikan. Yang pertama, silakan dibaca. Yuk. Silakan dibaca. Yang lain lagi orangnya, jangan itu aja. Ayo. Menggunakan slogan, kalimat-kalimat slogan harus kreatif dan juga tidak ketinggalan zaman agar masyarakat semakin mudah mengingatnya. Iya. Slogan. Slogan kan isinya mengenai kalimat-kalimat motivasi atau kalimat-kalimat yang bisa membangun seseorang atau memberikan semangat. Ya, kenapa katanya ketinggalan zaman? Supaya tidak ketinggalan zaman, maksudnya di sini adalah kita harus melihat pangsa pasarnya. Maksudnya begini, kita harus melihat kata-kata yang kita ungkapkan itu untuk usia berapa. Dan penggunaan bahasanya harus menarik. Ya, harus menggoda, harus membuat seseorang itu keren ya kalimatnya, itu, ya. Jadi istilahnya penggunaan kalimatnya tidak lekang oleh waktu, ya. Istilahnya tidak expired, tidak ada expirednya, tidak ada kadaluarsanya, itu maksudnya. Oke, nah, lanjut. Ya, silakan. 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 Come on guys, time is over. Kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal, contoh murah, cepat, dan handal. Iya, kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif berarti kalimat ajakan, kalimat bujukan, kalimat rayuan. Ya, ini dia unsurnya membujuk, meyakinkan, ya, pembaca untuk bisa apa? Untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, nah dengan menggunakan kata murah, cepat, dan handal. Wah, di mana pula ada barang murah, cepat, dan handal? Ya, dengan kata-kata seperti ini saja si konsumen atau si penikmat barang atau jasa atau produk atau jasa, oh bisa tertarik. Wah, udah murah, cepat, handal lagi. Ih, apa itu ya? Nah, penasaran dia. Jadi itu dia. Jadi fungsi kalimat persuasif adalah membuat si pembaca, membuat si konsumen bisa tertarik oleh barang yang ditawarkan atau oleh produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan. Oke, lanjut. Silakan baca satu orang yang berbeda. Ya, silakan dibaca satu orang yang berbeda.
Menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama atau jamak. Seperti aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Oke. Ya, kita bahas dulu ini. Tunggal berarti satu. Ya, jamak berarti lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Oke. Nah, aku, saya merupakan tunggal. Oke. Kami, mereka, dia, dan saya jamak. Berarti lebih dari satu. Oke. Nah, kata aku, saya, dan kami menggantikan pihak atau instansi yang memasang iklan. Contoh, kan yang memasang iklan susu misalnya PT Susu Abadi. Ya, jadi istilahnya bisa PT Susu Abadi ini bisa diganti menjadi aku, saya, dan kami. Oke? Jadi pengganti subjek orang pertama, tunggal, dan jamak. Ya, jadi tidak kami dari PT Susu Abadi tidak usah. Berarti penggunaan bahasanya, penggunaan katanya sudah mubazir, sudah berlebihan. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan kata kami, tidak usah lagi menggunakan nama instansinya atau nama pihaknya. Ya, atau kalau sudah menggunakan kata aku dan saya, tidak usah lagi menggunakan kata instansi pemasang iklannya. Oke? Kita lanjut. Oke, terima kasih. Ongol-ongol ubi kayu. Thank you. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Yuk. Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Kalau aku banyak kali pertanyaanku nanti. Yuk. Ya, silakan. Ini kelas 8C ini apa kali? Vakum cleaner kali? Kaku. Nah, apa akibat kekakuannya? Kayak kanebo kering, tahu kanebo? Cepat. Silakan. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Sudah paham semua? Yakin? Betul? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Diam. Kalian tahu nggak sih, kalau orang bertanya begitu, nggak dijawab, bisa lama-lama emosi loh. Betul. Ada pertanyaan? Nggak dijawab. Nanti ini yang terakhir kali saya buat Zoom ya. Selebihnya nanti saya suruh nyatat, latihan, gak usah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Si Hansen sudah jelas, Nicholas sudah jelas, Albert sudah jelas. Yang lain bagaimana? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain bagaimana? Silakan. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada saya akan yang bertanya. Kalau misalnya kalian tidak jawab, saya rimus dan saya anggap absen hari ini. Oke, itu konsekuensinya. Ya, coba kalian kalau kalian bertanya sama seseorang tidak dijawab, apa yang akan kalian lakukan? Oke. Tolong hargai orang lain. Saya bukan gila hormat. Tetapi kalian kalau ditanya, tolong dijawab. Oke. Inilah fungsinya kalian, belajar online kok untuk apa? Untuk dapat nilai? Tidak. Di sini bisa diketahui bahwasanya kalian itu punya etika dan sopan santun atau tidak. Ya. Di sini bisa nampak. Bisa ketahuan. Karena kenapa? Dari feedback kalian. Oke? Iya, jika tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Materi kita adalah mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai
media yang dipakai untuk memasarkan produk atau jasa. Media massa namanya. Dibagi atas 2. Coba sebutkan. 1. Media cetak. 2. Media elektronik. Oke, media elektronik. Bagus. Media cetak diantaranya 1. Koran. 2. Majalah. Oke. Media elektronik diantaranya 1. televisi. 2. Radio. Internet. Nah, tadi saya ada jelaskan yang termasuk ke dalam audio visual itu apa sih? Televisi. Iya, televisi. Bagus, Jonathan. Yang termasuk audio itu apa? Radio. Iya, radio. Baik. Untuk menyampaikan atau mempromosikan produk atau jasa, baik dalam media cetak dan media elektronik, kita menggunakan kalimat apa? Kita menggunakan kalimat apa? Kita menggunakan kalimat apa? Halo? Halo? Untuk mempromosikan produk dan ya, apa? Kalimat persuasi. Iya, bagus. Betul. Ya, mantap Kalista. Iya, kalimat persuasif itu apa? Silakan siapa yang mau menjelaskan, boleh? Kalimat yang bersifat ajakan atau bujukan. Oke, kalimat yang bersifat ajakan atau bujukan. Nah, tadi ada saya jelaskan mengenai penggunaan ya pengganti kata orang pertama. Yang tunggal apa? Aku, saya. Aku, saya. Yang jamak? Kami. Oke, bagus. Nah, lanjut. Dalam untuk promosi dengan menggunakan media cetak, ya, kalau misalnya kita promosi barang atau produk atau jasa dalam media cetak, biasanya kita menggunakan apa? Maksudnya unsur-unsurnya apa-apa saja, strukturnya apa-apa saja. Kalau dalam media cetak. Pola penyajiannya seperti apa? Kalau dalam media cetak. Pola itu kan bentuk. Penyajian berarti disajikan. Bentuk penyajiannya seperti apa? Coba. Media cetak. Poster. Ya? Poster. Kecil sekali, Albert. Coba. Tolong volumenya dibesarkan. Saya sampai, padahal volume laptop saya sudah 70%. Poster. Coba. Hah? Poster. Bentuk penyajiannya. Ya kan yang mau dipromosikan dalam bentuk penyajian itu kan iklan, poster, dan slogan. Bentuk penyajiannya seperti apa kalau misalnya mau diiklankan di media cetak seperti apa? Baris dan kotak. Itu dalam iklan. Iklan apa itu? Surat kabar. Bentuk penyajiannya seperti apa? Desain grafis. Terus, selain desain grafis apa? Ayo, udah dapat 1. Apa lagi? Bentuk huruf. Bagus. Lagi, lanjut. Gambar. Terus, apa lagi? Yang lain? Tata letak. Oke, tata letak. Lanjut. Warna. Bagus. Lagi, satu lagi apa? Satu lagi yang paling penting apa? Tata letaknya sudah ada, desain grafisnya sudah ada, warnanya sudah ada. Apa lagi? Apa lagi? Kejelasan kata-kata. Iya, kejelasan kata-kata.
Ya, kejelasan kata-kata bagus. Berarti sudah paham. Lanjut. Itu media cetak. Media elektronik. 1. Hei, yang lain bagaimana ini? Jangan hanya gigi jari saja. Ayo, ungkapkan. Berikan pendapatmu. Ya, media elektronik, pola penyajiannya bagaimana? Silakan. Vanisia, bagaimana dengan kamu, nak? Silakan. Ya, Bu. Ya, apa? Pola penyajian dalam media elektronik. Silakan. Ya, pola penyajian dalam media elektronik. Yuk, yang lain, Daryl, Morado. Efek suara. Efek suara. Lanjut, satu lagi. Yang lain. Gerak. Gerak. Oke. Bagus, Morado. Selain itu. Musik. Gambar. Gambar. Satu lagi. Yang paling utama tadi saya katakan apa? Terutama dalam televisi. Apa yang dibutuhkan? Selain ada produk, selain ada gambar, selain ada efek suara, selain ada apa lagi satu lagi? Supaya promosi dalam media elektronik, terutama televisi, dapat mendukung sangat luar biasa. Apa? Apa tadi? Produknya sudah ada, efek suaranya sudah, gambarnya sudah, geraknya sudah. Satu lagi? Iklan. Iya, artis. Itu saja pun tak bisa. Ya. Padahal baru kutanya, baru dijelaskan tadi, masih hangat-hangatnya, masih hot. Ya. Oke. Sekarang saya bertanya. Baik, ya. Waktu pas pertemuan pertama mengenai iklan sarana komunikasi, kita sudah membahas mengenai perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Coba siapa yang bisa menjelaskan iklan itu seperti apa ciri-cirinya, slogan seperti apa ciri-cirinya, dan poster seperti apa ciri-cirinya. Silahkan. Pilih salah satu, siapa yang mau menjelaskan. Yuk, satu-satu saja, siapa yang menjelaskan iklan, siapa yang menjelaskan poster, siapa yang menjelaskan slogan. Oke, saya tunggu. Yuk. Ayo. Iklan, slogan, dan poster kan beda itu. Ya, beda kan? Beda atau sama? Beda atau sama? Beda, Bu. Beda atau sama? Beda. Beda. Yang menyamakan adalah penggunaan kalimat persuasif. Betul? Betul? Betul, Bu. Iya. Baik, silakan berikan pendapatmu. Iklan, slogan, dan poster, apa perbedaannya? Jelaskan masing-masing. Satu-satu saja, tidak usah sekaligus tiga-tiganya. Oke, yuk. Silakan. Yuk, silakan. Langsung pilih aja, mana yang mau dijelaskan, silakan. Ayo, kamu. Ayo, waktunya terbatas. Yuk. Ayo. 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 Yuk. Halo.
Tuh, Ya, Bu. ini. Udah mulai lagi nih. Ya, silakan. Ayo, silakan. Bu. Ya, Albert, silakan, Albert. Ciri-ciri iklan berbentuk teks persuasif. Hah? Nggak dengar. Yang ciri-ciri iklan. Iya, 1. Berbentuk teks persuasif. 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 Terus, Memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara. ya, oke, bagus. Iklan sold out. Tinggal slogan dan poster. Silakan. Silakan. Yuk, slogan dan poster. Ayo. Ayo, siapa? Silakan. Ayo, silakan. Sydney? Tesaka? Nicholas? Ayo, silakan. Evelyn mungkin? Slogan kata-katanya singkat, menarik, Bu. Oke. Sold out slogan, tinggal poster. Tesaka? Poster mengutamakan gambar dan kata-kata. Oke. Baik.